Ada kompetisi makan ya, yang gede bisa makan lebih banyak. Lebih cepat nyari makannya, yang kecil ketinggalan. Akhirnya semakin hari semakin ketinggalan. Memenuhi syarat apa tidak ini untuk tebar. Kalau memenuhi syarat lanjut. Kalau tidak memenuhi syarat ya diusahakan memenuhi syarat dulu. Ya. Halo Master, kembali lagi di Kabar Udang on the Air bersama saya Wildan Gaya Zulfikar, dan hari ini kita sudah bersama dengan Pak Nur Aziz. Nama lengkapnya Pak Nur Aziz aja ya? Betul. Oke. Pak Nur Aziz ini beliau seorang petambak ya, tambak udang. Lokasi tambaknya itu di Purworejo ya Pak? Ya, tepatnya di Desa Wiro. Desa Wiro, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Di Purworejo, Jawa Tengah. Iya. Jadi Pak Nur Aziz ini tadi kita sempat ngobrol. Jadi tahun ini kebetulan tepat 30 tahun yang lalu Pak Nur Aziz mulai berkiprah gitu ya di industri udang di Indonesia pada khususnya. Gitu. Jadi pada hari ini kita akan punya satu topik menarik nih, yaitu tentang benur. Jadi benur ini, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak, ini pertanyaan pribadi Pak. Kenapa namanya benur Pak? Kalau di tempat lain kan bibit, benih gitu ya. Itu istilah awal kenapa benur tuh dari mana Pak? Benur itu asalnya dulu kalau nggak salah itu dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya Pak ya? Benih urang. Benih urang. Nah, makanya disebut benur. Gitu. Tapi akhirnya penggunaannya se-Indonesia pakainya benur ya? Pakai benur, akhirnya terkenalnya pakai benur. Pakai benur. Kalau kita nyebut bibit malah aneh. Tambah aneh sekali kalau pakai bibit. Benih urang. Benih urang, ya. Sekarang kebanyakan udah pakai benur. Oke. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan lain Pak, biar kita tahu gitu ya betapa pentingnya kita ngecek atau kita memperhatikan kualitas benur itu untuk budidaya udang. Kalau berdasarkan pengalamannya Pak Nur Aziz gitu ya, kenapa benur ini harus benar-benar kita perhatikan sih Pak di budidaya udang? Iya, benur atau benih urang atau bibit udang itu sama dengan kalau kita berbudidaya di selain perudangan. Jadi seperti ikan, peternakan, bahkan di pertanian pun itu bibit itu sangat pegang peranan sekali. Jadi kalau tidak ada bibit yang bagus ya, untuk proses budidaya berikutnya akan banyak mengalami kegagalan. Jadi saya jadi ingat dulu Bapak Soeharto, presiden kita yang kedua, pernah mencanangkan namanya panca usaha tani. Jadi kalau kepingin usaha di pertanian itu bagus, harus mengikuti panca usaha tani. Salah satunya adalah pilih bibit yang bagus. Nah, kalau kita di udang ya pilih benur yang bagus supaya untuk keberhasilannya ini juga bisa maksimal. Gitu. Jadi apa yang kita usahakan itu adalah udang atau urang, ya tentunya carilah bibit yang bagus. Harus pilih bibit benih urang atau benur yang ketahanannya lebih tinggi, survivalnya lebih tinggi, pertumbuhannya juga yang bagus. Karena di udang sendiri banyak udang-udang jenis lain yang kecil-kecil, jadi seperti udang sudu dan lain sebagainya, itu jenisnya udang putih juga tapi nggak besar-besar. Kalau Faname ini besarnya, rilisnya bisa seperti udang mindu, tapi SR-nya lebih bagus. Makanya bibit udang atau benur harus tepat pemilihannya. Ya, oke. Tapi benur itu kan ukurannya kecil sekali ya Pak. Betul. Nah, untuk melihat kualitas dari benur, sebenarnya bisa nggak sih Pak lihat fisiknya aja itu Pak? Ya, secara fisik kalau kita mau lihat benur yang bagus, yang pertama keseragamannya. Keseragaman. Jadi harus seragam. Istilahnya apa namanya, variasi benurnya ini harus yang seragam. Nah, terus kemudian
tidak ada cacat di benurnya. Ini bisa kita lihat dengan kaca pembesar atau mikroskop. Tapi secara ini bisa pakai kaca pembesar gitu, bisa kita lihat tidak ada cacat di bibitnya atau di benurnya. Berarti petambak harusnya sedia tuh ya Pak? Setiap itu pokoknya minimal itu ya Pak ya? Kalau bisa ya tidak buta warna. Nanti bisa-bisakan ini benurnya cacat apa enggak karena buta warna, jadi nggak tahu ini ada kecacatan apa enggak gitu kan, seperti itu. Terus ada juga kalau benih urang itu yang bagus, begitu nyampe di tambak juga kita tuang itu benur yang ada di kantong, karena pengirimannya dimasukkan di kantong-kantong. Nah, itu kita tuang ke wadah gitu, kita putar. Terus kemudian benur yang bagus itu ya berlawanan dengan arus. Jadi kalau kita putar dia keliling melawan arus. Jadi dites di wadah, terus nanti kita kasih arus ya Pak ya? Iya, kita putar gitu supaya ada arusnya. Ini benurnya melawan arus. Harus melawan ya? Kalau dia tidak melawan arus ya ini berarti benur lemah, kurang bagus juga. Seperti itu. Terus kemudian juga ada ciri fisik lainnya juga. Benur itu kalau sudah kita tuang di wadah itu ekornya mengembang. Jadi ekornya mengembang, ini artinya itu dia secara fisik sudah sempurna. Jadi mengembang, begitu sudah mengembang, oh ini benurnya sehat. Terus kemudian warnanya juga transparan, tidak mengalami warna memutih seperti itu. Pucat. Nah, pucat, kalau sudah pucat ini berarti benarnya sudah kurang bagus, stres. Gitu. Sebelum tebar tuh kita masih ada tes yang harus kita lakukan nggak sih Pak biasanya? Ada. Jadi gini, sekarang itu kan marak SR itu rendah karena kualitas benurnya ini yang tidak terpantau. Maksudnya tidak terpantau. Kadang ada ini hatchery, itu ada hatchery yang memang sudah ada sertifikatnya dari pemerintah. Ada juga hatchery yang tidak punya sertifikat dari pemerintah. Yang punya sertifikat ini memenuhi syarat-syarat yang diterapkan oleh pemerintah. Seperti harus punya indukan yang betul F1. Terus kemudian sebelum dikirim harus dicek kesehatannya dulu. Tadi sempat disinggung ya, dicek kesehatan di PCR. Nah ini yang hatchery besar sudah melakukan PCR. Tapi untuk hatchery kecil, sekitarnya hatchery besar itu banyak yang tidak di PCR. Kalaupun di PCR harus ke laboratoriumnya pemerintah yang ada di seputaran, membutuhkan biaya juga. Tapi kadang yang hatchery kecil ini atau yang di bawah ini jarang tidak di PCR. Makanya kita sekarang di Pansel ini begitu benur ada yang datang, kita usahakan untuk di PCR-kan di yang punya lab. Kebetulan kalau di daerah Purworejo Kebumen yang sudah rutin ada PCR itu dari labnya teman-teman Pakan Samsung. Terus kemudian yang terakhir buka dari Jala sendiri, Serbup sudah ada. Tapi masih terkendala biaya ini. Biaya satu item penyakit ya Pak ya. Karena masing-masing harus dites sendiri-sendiri ya Pak. Itu kan sekitar. Tapi itu kedepannya memang harus seperti itu. Karena kalau tidak nanti kita tidak tahu. Karena kualitas benur sendiri selama perjalanan ini juga mengalami penurunan kualitas, bisa jadi dari handlingnya, bisa jadi mulai dari handling pemanenan. Ya kan, dari bak yang tertutup biosecurity-nya ketat, kemudian di pemanenan orang tenaga panennya ini kebanyakan kan sistemnya harian atau kontrak atau seperti apa, yang bukan orang yang khusus untuk budidaya benur. Dia dari luar hatchery masuk. Kalau tidak ada usaha untuk biosecurity, nah ini kan membawa penyakit keluar, handling, untuk mindahin benur dari bak ke kantong-kantong, bisa jadi seperti itu.
Terus kemudian jadi bisa jadi selama perjalanan ini kadang ketemu macet dan lain sebagainya, akhirnya tadi seperti DO yang ada di dalam kantong ini kan terus kepake ini sama udang sama benur, lama-lama kan menurun. Terus kemudian dengan adanya guncangan sama perjalanan juga, kalau udangnya udah keburu aktif, nah itu juga akan mempercepat penurunan kualitasnya, karena begitu nyampe di tambak dia sudah aktif, makanan di dalam kantong sudah tidak ada, akhirnya makan temennya. Nah, karena sifatnya Kanibal. benur itu kan kanibal, dia akan makan temennya yang lagi, karena sudah aktif dia molting, ganti kulit terus dimakan. Karena benur itu moltingnya, ganti kulitnya itu bukan harian, jam-jaman. Berapa jam untuk ganti kulit, berapa jam ganti kulit. Nanti seiring umurnya dia akan semakin lama, semakin besar semakin lama periode ganti moltingnya. Jadi harus kita PCR kan ini. Begitu nyampe di lokasi, ambil sampel, di PCR kan. Benar nggak ini sudah bebas dari penyakit. Jadi gitu, begitu nyampe kita cek seperti tadi, begitu nyampe kita ambil sampel untuk dikirim untuk dicek PCR. Terus kemudian tadi itu benurnya ini sehat nggak nih? Kalau sehat dia akan melawan arus, kita kasih arus, dia akan melawan arus. Terus kemudian udangnya juga bening-bening ya, tidak kusam atau pucat itu atau memutih seperti itu berarti benurnya siap untuk ditebar. Oke, jadi kalau uji atau tesnya itu tadi pertama penyakit ya Pak ya, kita cek PCR, yang kedua itu keaktifan tadi itu ya, kita harus cek. Selain itu secara fisik ya tadi itu ya, ada yang lengkap, udangnya transparan dan seterusnya gitu ya Pak. Oke, tadi kita juga sempat bahas hatchery. Nah, sekarang ini kan kalau kita dengar gagasannya pemerintah itu kan untuk meningkatkan produktivitas gitu ya, tambak-tambak di Indonesia. Nah, sebetulnya kalau Bapak kan juga Pak Nur Aziz itu kan juga banyak mengenal tentang suplainya dari benur gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau hatchery kita ini sekarang untuk memenuhi kebutuhan tambak-tambak di Indonesia itu udah apakah memang juga sudah siap? Artinya tambak udang sekarang kan juga semakin banyak lokasi-lokasi baru juga, banyak tambak-tambak yang dicetak yang baru. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, kalau dari hatchery, sepengetahuan Bapak gitu ya, yang juga bantu petabak-petabak untuk dapat benur tuh gimana Pak? Ya, hatchery penghasil benur di Indonesia ini sebenarnya ya sudah cukup banyak ya Mas. Dari Jawa Timur sendiri ada JP, ada STP, ada Suma, dan itu rata-rata hatchery lama, dan mereka juga sudah expand juga. Jadi seperti yang di Sumbawa itu juga sudah ada nambah lagi. Terus kemudian yang di Sumatera ini, terutama Sumatera Barat, Aceh itu sudah ada banyak hatchery juga. Tapi rata-rata ya ada yang hatchery itu memang indukan sendiri, ada juga hatchery itu yang bukan indukan sendiri. Jadi dia ambil, ada yang beli telur, ada yang beli nopli, ada juga yang beli PL muda. Jadi seperti di Indonesia ini yang besar-besar ini banyak nih. Seperti tadi CP Prima itu indukannya, kalau nggak salah dia indukan tuh dari SIS itu yang ada di Amerika.
Amerika daratan ya kalau nggak salah di Florida. Terus ada lagi dia punya indukan juga sumbernya dari OI, Oceanic Institute, itu ada di Hawaii. Dan Oceanic Institute ini juga menghasilkan indukan yang namanya indukan Konabe. Konabe. Nah, Konabe ini sekarang yang punya lisensi untuk penjualan di Indonesia itu KBI. KBI Konabe Indonesia kebetulan hatchery-nya ada di Carita, kalau nggak salah itu punya Suritani Pemuka. Anyer ya Pak ya? Anyer itu. Terus kemudian ada yang di Lampung itu Prima Larva. Di Bali juga ada Prima Larva, itu yang besar-besar ya. Terus ada di Lampung lagi ada Sakwa. Itu indukan besar juga. Terus ada lagi yang baru ini Global Gain. Ada lagi yang di ini Sakua, Prima Larva, Global Gain, Benmark. Dan yang baru lagi itu indukan namanya API, American Peanut. American Peanut. Masing-masing punya ciri tersendiri. Jadi kalau Konabe itu karena sistem budidayanya, hatchery-nya di indukannya di Konabe sana itu di Hawaii, volume air cukup, jadi sistemnya itu ganti airnya tinggi. Jadi karena ganti airnya tinggi, dia memberikan dampak ke indukannya atau turunannya itu yang pertumbuhannya cepat. Jadi yang istilahnya kalau sekarang itu fast growth. Nah, sedangkan API ini jawaban untuk teman-teman petambak yang butuh indukan atau benur yang lebih tahan penyakit. Artinya dia tidak terlalu dipacu di pertumbuhan. Dan ini rata-rata yang indukan dari API ini dampak ke lapangannya itu dia memberikan pertumbuhan yang lebih lama dibanding yang Konabe. Karena yang Konabe pakai sistem pergantian yang lebih sering, maka dia masuk di fast growth. Di antaranya itu ada yang slow atau moderat. Ada yang moderat. Moderat ini yang tidak dipadu untuk pertumbuhan, tapi juga ke penyakit lebih resisten dibanding yang fast growth. Tapi 50-50 ya? 50-50. Tapi dibanding yang API ini lebih cepat pertumbuhannya. Lebih cepat pertumbuhannya. Berarti itu mungkin ya tergantung ini ya, petambak ya? Ya, tergantung pilihan dari petambak. Ya, tapi kalau untuk pantai selatan, sepertinya yang cocok ya tetap yang fast growth. Oh, karena airnya cukup ya Pak ya? Bukan karena hanya yang nggak cukup, cuma karena petani kecil terbentur biaya. Kalau dia budidaya dalam jangka waktu lama, biayanya di luar budidaya ya, atau biaya langsung seperti benur pakan. Biaya tenaga kerja ini terus menjadi membengkak lebih lama. BBM atau energi untuk berbudidaya butuh juga lebih lama. Pemakaian listrik, pemakaian solar ini lebih banyak. Makanya lebih cenderung pilih fast growth, gitu ada masalah panen. Nah, tapi kalau secara di Pansela itu air juga sebetulnya gimana Pak? Apakah mendukung juga atau? Kalau air sebenarnya ya kurang ya. Sebenarnya kurang karena volumenya terbatas. Karena sistem pengairannya adalah pengeboran sumur di seputaran tambak. Jadi tidak mengambil air langsung, jadi tergantung resapannya. Jadi kalau resapannya itu tinggi, ya volumenya bisa tinggi. Jadi di situ harus dibatasi kepadatan tebar terutama karena nanti kepadatan tebar itu larinya ke pemakaian pakan.
Kalau pada tebar tinggi ya pemakaian pakan lebih banyak. Kalau pemakaian pakan lebih banyak, limbah dari sisa pakan juga lebih banyak. Nah, penguraiannya butuh air yang lebih banyak. Apalagi kalau sistem budidayanya tidak pakai sistem budidaya yang pakai probiotik. Jadi untuk pengurai limbah, selain pengenceran adalah pemberian probiotik untuk menguraikan limbah dari pakan, sisa pakan atau plankton yang mati. Seperti itu. Oke, ini sebenarnya pertanyaan udah habis, tinggal satu lagi Pak. Ya, dan kayaknya durasinya juga lumayan lama, saking asiknya. Ya? Betul, informasi yang diberikan Pak Nur Aziz ini, panjang lebar gitu ya, pokoknya hampir ya menyeluruh gitu ya. Jadi ini pertanyaan terakhir sih Pak dari saya. Jadi kan tadi awalnya kita cerita kualitas benur gitu ya, kita harus aware bahwa kualitas benur itu kunci gitu ya di budidaya di awal itu harus bisa lanjut, bisa udang itu tumbuh sehat sampai panen. Iya. Terus tadi ternyata ada kaitannya juga bagaimana hatchery itu menghasilkan benur yang berkualitas. Nah, Pak Nur Aziz nih yang udah 30 tahun dan membantu petambak-petambak lain juga buat mendapatkan benur gitu ya. Sebenarnya untuk memilih hatchery gitu ya, memilih hatchery yang tepat sehingga benur yang kita dapat itu juga berkualitas. Ada nggak Pak saran nih buat kita petambak gitu Pak? Sebenarnya pemerintah sudah menerapkan istilahnya kalau sekarang itu ada ISO ya. Jadi hatchery yang sudah memenuhi kriteria SPF. Spesifik Pathogen Free. Ada lagi yang istilahnya SPR. Spesifik Pathogen Resistant. Terutama dengan penyakit-penyakit utama seperti EMS, bebas AHPND, bebas EHP. EHP ini yang sekarang juga jadi pertanyaan ini Mak, udang ini nggak mau tumbuh, apakah sudah kena EHP atau kepadatan? Karena kalau terlalu padat juga memberikan pertumbuhan yang lambat. Betul. Terus kemudian bisa juga apakah ini dari indukan yang memang lambat seperti api. American Peanut itu terkenal lambat tapi lebih resisten. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Jadi betul-betul hatchery yang sudah punya sertifikat dari pemerintah, terutama dari DKP yang sudah bisa masuk kategori indukannya sudah SPF dan SPR. Nah, kalau sudah punya itu, harapan untuk keberhasilannya lebih dibanding yang tidak ada. Walaupun ada beberapa yang tidak punya sertifikat itu, tapi di tambaknya bisa bagus, bisa berhasil. Tapi biasanya yang tidak punya sertifikat seperti itu, kontinuitasnya atau kelangsungannya tidak bagus. Naik turun itu maksudnya kualitasnya naik turun. Sedangkan teman-teman sendiri yang hatchery yang sudah punya sertifikat SPF, SPR dari pemerintah pun kadang ya juga masih mengalami penurunan. Nah, seperti itu. Karena masih ya terpengaruh. Namanya agroindustri masih banyak terpengaruh cuaca. Karena untuk memelihara benur dari dia netas sampai menjadi benur, salah satu stage-nya untuk pembenuran itu masih membutuhkan pakan dari pakan alami, dari plankton. Nah, plankton sendiri masih tergantung dengan intensitas matahari, terutama yang dari jenis Skeletonema itu akan masih terpengaruh sekali. Jadi kalau sudah ke pakan yang seperti Artemia itu sudah tapi kalau masih yang di stage awal-awal itu pengaruh sekali. Makanya kadang dari teman-teman hatchery sendiri di musim tertentu masih ketemu SR-nya rendah karena terputus di pemberian pakan alami dari fitoplankton dari karena sinar mataharinya mendung terus Pak,
sinar mataharinya ini akhirnya untuk pemberian pakannya ke benurnya terbatas, jadi SDM-nya juga jatuh, bisa jadi seperti itu. Jadi wajib lah yang sudah punya surat sertifikat dari pemerintah, sudah SPF atau SPR indukannya, ini udah apa ya, jaminan lah paling tidak untuk keberhasilan ke Ya. depan. Kuncinya satu aja ya Pak ya. Dari hatchery itu punya standar, yaitu punya mengantongi ISO atau izin untuk apa sih iya. Pak istilahnya, CPIB ya Pak? Ya, kalau kalau- hatchery itu apa Pak? Ya, Pembenihan ya? CBIB, CBIB. cara berbudidaya ikan atau udang Yang baik. Oh ya itu ya. Ya itu kan ada kriterianya macam-macam itu, terutama biosecurity. Biosecurity itu ada wajib diterapkan di hatchery. Di tambak pun sebenarnya juga harus seperti itu, CBIB. Mulai dari bibitnya, teknis pengolahannya, terus nanti pasca panen, prapanen juga harus Semuanya ada. punya peran yang penting ya Pak ya. Semuanya Tidak punya hanya benar ya. peranan yang penting. Itu. Oke, paling ini terakhir nih Pak, terakhir, bener-bener terakhir. Tadi saya udah bilang terakhir. Ya ini ya karena Pak Nur Aziz ini udah lama ya di budidaya udang. Ada nggak sih Pak ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ya pindah-pindah tempat juga ya, tadi kita sempat cerita dari dulu di Lampung, pernah juga di Situbondo, hingga akhirnya sekarang di Purworejo gitu ya. Ada apa sih ya? Ya share pengalaman, saran gitu ya untuk teman-teman petambak di luar sana. Dia sarannya cuma ini aja. Kita harus hidup seimbang antara kehidupan duniawi dan rohani. Waduh, Itu. betul. Kita berusaha sekuat tenaga itu secara duniawi, hasilnya kita serahkan secara rohani ke yang punya hidup, punya hajat hidup orang itu. Ya, itu aja sih. Hasil akhirnya sudah kita berserah itu. Baik. Ya, sebuah pelajaran yang penting juga ya, bahwa keseimbangan tuh ada banyak keseimbangan, tapi menurut Pak Nur Aziz nih ya, untuk terutama mungkin petambak-petambak di Indonesia juga ya, bahwa kita dengan kepercayaan masing-masing ya, kita berusaha juga berserah kepada yang Maha Kuasa. Itu Master, episode kita hari ini membahas tentang benur. Terima kasih banyak waktunya Pak Nur Aziz, ilmunya sudah berbagi di sini. Semoga bisa bermanfaat juga untuk para petambak udang di sana ya. Amin. Baik para master, jika menurut para master ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya ke teman-teman petambak yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk dapat informasi episode Kabar Udang on the Air berikutnya. Sekian dari kami, terima kasih, salam budidaya. Gini ya. Gini.